Indonesia is very strong. Two one for China. 中国 China what? kita optimis sudah 3 poin. Tetap bela Indonesia. Pemain naturalisasi. Ya, itu besar di Belanda tuh. Lahir di Belanda. Mereka bangga Indonesia. Apalagi kami yang dari kecil. Pemain naturalisasi yang semalam orang Belanda, hari ini orang Indonesia aja mereka bangga. Apalagi kami yang dari kecil. Iya, berarti emang sedikit. Orang China asli, aku ditanyai kalau misalnya tim Indonesia lawan tim China, aku dukung siapa? Sebenarnya pertanyaan ini agak sedikit jahat. Apalagi saya juga nggak terlalu suka nonton bola. Tapi kalau misalnya mau saya jawab, saya mau dukung dua-duanya. Jawaban selamat. Beliau lahirnya dan besarnya di China, sampai usia 22 baru pindah ke Indo. Terus sama sekarang di Indonesia udah 11 tahun lebih juga, dan udah mau jadi WNI juga. Nah, menurut aku China sama Indonesia dua-duanya jadi mazaran buat Korea sendiri. Makanya kalau misalnya tim Indonesia lawan tim China, aku dukung dua-duanya. Siapapun yang menang, aku juga senang. Orang China ini memang jawapan yang selamat ya. Dia tidak mau menggurus hati perasaan orang China, dia tidak mau menggurus hati orang Indonesia. Jawapannya dukung dua-dua. Jadi kita tidak bisa salahkan siapa ya, tidak bisa salahkan dia. Karena dia bilang di China dia sudah 22 tahun di China, dan apabila dia di Indonesia sudah 11 tahun, berarti umurnya sekarang sudah 33 lah. Itu yang saya tebak lah, karena dia kata China 22, di Indonesia sudah 11, 33 lah umurnya sekarang. Jadi kalau ditanya dia dukung yang mana? Timnas Indonesia ataupun China? Dia bilang dukung dua-dua. Jawapan yang selamat, guys. Tak saya kira-kira. Nggak pede deh. Ya maksudnya kan ada Cinanya. Kan sekarang ini lagi heboh nih Indonesia lawan Cina. Gini loh, bro. Bela siapa? Kami mengerti ya, negara, kami mengerti suku. Ya, itu suku. Kami tahu itu negara. Ya. Tak ada hubungannya sama kami. Kau percayalah. Dan kawan kita kan banyak juga, kawan-kawan kita yang anaknya kan membela Indonesia ke luar negeri. Mereka bangga, Wak. Mereka bangga dengan bendera Indonesia. Mereka mewakili Indonesia bertanding. Iya, si Tionghoa ini tadi kan. Tapi kan sebagian orang bilang kan banyak yang bilang kayak gini. Cina tidak membela Indonesia, bukan orang Indonesia. Kan itu sekarang lagi viralnya nih. Jadi bela siapa kan gitu. Sementara orang Tionghoa sendiri rata-rata bilang kami itu tak orang Indonesia, ya bela Indonesia kan gitu. Nggak usah ditanya lagi itu. Jadi yang menggoreng itu tuh kayak mana sekarang judulnya tuh? Entahlah, Wak. Karena mereka tak ngerti, Wak. Ada sentimen atau apa? Survei aja lah 1.000 orang Tionghoa. 100% tetap bela Indonesia. Tetap bela Indonesia. Pemain naturalisasi. Ya, itu besar di Belanda tuh. Lahir di Belanda. Mereka bangga Indonesia. Apalagi kami yang dari kecil. Oh iya pula ya. Iya. Kecil dari Indonesia ya kan. Pemain naturalisasi yang semalam orang Belanda, hari ini orang Indonesia aja mereka bangga. Apalagi kami yang dari kecil. Iya, berarti emang sedikit dongkol lah dibilang tidak membela Indonesia gitu ya. Jadi pas ada banyak Dongkol sekali ya. Oke, ini kita lihat nongkrong-nongkrong biasa aja ya. Nongkrong-nongkrong kayak di warteg, begitulah ya. Dan orang lokal Indonesia sendiri bertanya kepada orang Tionghoa, apakah orang Tionghoa ini akan mendukung timnas Indonesia? Ya pasti guys, dia bilang pasti. Sedangkan kita lihat pemain-pemain yaitu keturunan Indonesia Belanda aja yang sudah membesar di Belanda sudah lama, tetapi apabila mereka dijadikan pemain keturunan untuk Indonesia saja, baru saja 1 tahun 2 tahun mereka sudah terus cintakan Indonesia. Apatah lagi mereka yang daripada kecil guys, dilahirkan di Indonesia ini, dan keturunan saja daripada nenek moyang mereka saja daripada Tiongkok sana, tetapi mereka sudah dilahirkan di Indonesia. Secara otomatis guys, mereka terus membela Indonesia walaupun timnas Indonesia versus China, dia tetap mendukung timnas Indonesia guys. Oke, kita baca ya. Kenapa Cindo tidak dukung China? Apakah leluhur Cindo itu dari Taiwan? Kami kecewa dengan Cindo kerana mereka lebih memilih mencintai tanah
kelahiran Indonesia daripada setia dengan tanah leluhur China. Itu seperti yang dikatakan oleh abang tadilah, oleh Koko tadilah. Itulah, mereka sudah lahir di Indonesia, maka mereka terus mendukung Indonesia lah. Orang Cina heran, mukanya mirip kayak mereka tapi ternyata pendukung Indonesia. Maksudnya Cindo kali ya yang menetap kerja atau kuliah di China, yang hari ini mau nonton Indonesia versus China di Qingdao. Mungkin secara visual mirip ya, susah dibedain antara Cindo dan orang lokal di sana. Ada yang menarik, jadi aku baca komen di VT TikTok, isinya gini. Ketika Cindo dilema mau dukung nenek moyang mereka atau tempat ia lahir dan hidup. Terus langsung dibales rame. Gak dilema dan ragu sama sekali untuk dukung Indo, Bang. Kami tidak ragu dukung timnas Garuda. Kami lahir, besar, dan akan mati sebagai warga negara Indonesia. Gak ada dilema, bro. Udah pasti dukung negara kelahiran. Gua gak dilema, Bang. Udah pasti NKRI dan masih banyak lagi komennya. Jadi Cindo di sini cuman keturunan aja ya. Darahnya gak ada yang pure China. Rata-rata mixed blood. Jadi kebanyakan dulu yang datang ya, yang merantau itu laki-laki, kemudian menetap di sini dan menikah dengan wanita lokal. Apalagi nih yang udah turun-menurun tinggal di Indonesia, mungkin di sini udah generasi ke-11, ke-7, ke-5 atau udah nggak tahu generasi keberapa. Jadi ya di sini tanah kelahirannya dan sudah menganggap negaranya ya negara Indonesia. Cindo dukung Indonesia apa China? Udah pasti jawabannya komen di bawah ya. Ribuan fans Cina mendadak siap OTW GBK. Tapi lo tahu nggak kenapa mereka segitu semangatnya? Jadi, beberapa minggu lalu, Federasi Sepak Bola Cina telah mengirim tim khusus ke Indonesia untuk mengirim berbagai persiapan logistik pada umumnya. Menariknya, mereka dilaporkan juga sekalian melakukan berbagai pemeriksaan layaknya hotel, bus tim yang disediakan, tempat latihan, sampai mengecek venue stadion utama GBK. Setelah itu, antusias fans negeri tirai bambu meledak. Berbagai sumber menyebut, jika pencinta sepak bola Cina yang tinggal di Indonesia punya komunitas, makanya ribuan supporter langsung siap buat berangkat. Penggemar sepak bola yang tinggal di Cina juga akan ada yang menyusul. Usai federasi mereka resmi menjual tiket away. Buat Cina, ini mungkin laga hidup mati paling menentukan nasib di round 3. Dan buat Indonesia, ini lebih dari itu. Ini laga harga diri di rumah sendiri. Apalagi ada puluhan ribu supporter yang telah siap war tiket. Dan tak lupa koreo serta tifo juga telah disiapkan La Grande Indonesia yang bakal membakar atmosfer GBK. Oke guys, ini kita lihat ya. Memang tidak dinafikan China sudah bersiap awal ya. Belum lagi laganya, mereka sudah siap awal. Daripada hotelnya, daripada supporternya, mereka sudah siap semua ya. Dan dia sudah hantar pun orang-orangnya untuk melihat bagaimana GBK itu, bagaimana tempat hotelnya, bagaimana tempat penginapan nanti untuk pemain-pemain China sendiri. Dan mereka akan bakal menggegarkan GBK katanya guys. Tapi mereka lupa, saya daripada Malaysia pun bakal menggegarkan GBK juga untuk mendukung timnas Indonesia. Tunggu ya guys. InsyaAllah saya akan ke GBK pada 5 Juni ini nanti, yaitu timnas Indonesia versus China. InsyaAllah ya. Guys, mereka lagi latihan untuk putar Indonesia Raya. Dengar ya. Indonesia. Oh, ini ketika di China dulu ya. Okay. 你是中国人吗? Yes, yes. I'm one. 1-1. Indonesia is very strongest. 2-1 for China. 中国. China 1. Kita optimis sudah 3 poin. 3 poin. 2-0. Ya. 1-1. 2-2. Yes. Let's go 中国. Pengennya nggak hanya menang, tapi kalau bisa another clean sheet. 2-0 Indonesia. 2-0. Kalau aku yang penting 3 poin. Ini ketika di China dulu ya. Gapai. Oke guys, ini kita lihat ketika di China kemarin ya. Dan ada yang lucunya guys, ada orang China sendiri mengatakan Indonesia akan 2, China akan 1 ya. Ada begitu juga ya. Ada itu juga. Oke, kita baca ya. Semoga supporter Indonesia tidak membalas kami kerana Indonesia adalah negara paling ramah di dunia. Sekarang waktunya negara Asia bersatu, tidak ada lagi yang namanya perseteruan antara supporter. Wow. Ketika Indonesia di China dulu, mereka tidak fikir begitu ya. Tetapi apabila China pergi ke Indonesia, barulah mereka fikir tidak ada lagi yang namanya perseteruan antar supporter. Bagaimana nih guys? Sila komen di bawah komentar. Oke. Supporter Cina dapat jatah 3.000 tiket. Nah, ini akan berlangsung di mana pertandingan home antara Indonesia dan Cina ya. Timnas Indonesia kita ya akan melawan Cina ya guys, tanggal 5 Juni 2025 di Stadion GBK. Ya, yang kita tahu di mana Cina pada saat laga away itu kan ada sedikit insiden drama ya, di mana supporternya itu kayak
suruh turunin logo atau Yo, atribut yo, yo, bendera yo. merah putih Yo. Indonesia. Benar. Nah, apakah nanti kita akan melakukan pembalasan nih guys ya di saat GBK nanti dengan tidak boleh juga gitu ya kan? Coba kalian kolom komentar ya guys ya kayak gimana. Dan ini untuk supporter sih katanya dikasih jatah 3.000 tiket. Tapi kalau Ya, ramai. misalnya nggak laku, ya mau nggak mau jatahnya buat timnas supporter Indonesia. Ya, jadi kita akan penuhkan lagi GBK dengan merah putih ya guys ya. Dan menurut kalian apakah Begitu ya. GBK nanti dari Cina nih rame nggak ya kira-kira? Akan penuh ya 3.000 tiketnya itu ya? Ya, oke. Bagi saya rasa mungkin penuh juga 3.000 jatah yang akan diberi oleh timnas Indonesia untuk supporter China. Karena kita tahu orang Tiongkok pun ramai juga di Indonesia ya. Tidak mustahil guys, mereka akan datang berbondong-bondong ke GBK untuk memberi dukungan kepada China. Itu sudah pasti guys ya. 3.000 itu bagi saya tidak banyak sebenarnya ya. Kerana kita tahu orang Tiongkok pun ramai juga yang bekerja di Indonesia. Jadi tidak mustahil guys. Yang mana yang sudah datang daripada China lagi untuk menyaksikan ataupun memberi dukungan kepada timnas mereka sendiri ya, China sendiri. Dan apatah lagi yang sudah bekerja di Indonesia lagi, pasti ramai. Ora, iki cara konsepe piye, Kang? Kate iki gawe untran-untran kaya ngene bentuke iki. Tak ngerti aku. Wong ke umpamane ora cocok. Okey, saya tidak faham apa yang bahasa Jawa dia sebutkan, tapi saya baca ni antusias warga lokal China kejar pemain timnas Indonesia untuk foto dan sign. Oi, sangat terkenal lah, sangat diincari, sangat diminati ya pemain-pemain Indonesia di China sana. Ini ketika Indonesia bertandang ke China kemarin lah. Okey, seperti yang baru saja kita saksikan, saya pribadi guys cukup terkejut melihat adanya sejumlah warga Tiongkok ataupun warga China yang justru memberikan dukungan kepada timnas Indonesia saat laga melawan China. Jadi hal ini sebenarnya jelas menunjukkan betapa kuatnya daya tarikan dan aura timnas Indonesia di mata para pendukung bahkan daripada luar negeri. Tidak hanya di Tiongkok, di Malaysia seperti saya juga pun banyak yang mendukung perjuangan tim Garuda. Saya sendiri insyaAllah akan hadir langsung ke Stadion GBK nanti untuk memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia dalam laga penting ini guys. Karena kita tahu Indonesia harus menang. Kalau untuk imbang ataupun kalah apatah lagi, memang kita tidak mahukan begitu ya. Kita mahukan 3 poin penuh agar Indonesia bisa lolos ke putaran keempat. Jadi harapan besar tentu tertuju pada pertandingan saat Indonesia menjamu China di GBK nanti, dan harapannya jelas agar timnas Indonesia mampu meraih 3 poin penuh, dan kemenangan ini sangat penting katanya memberikan kenyamanan dan kepercayaan diri bagi tim dalam melangkah ke putaran keempat. Jadi di kualifikasi Piala Dunia ini, jika hal itu tercapai, maka langkah menuju panggung dunia akan semakin dekat. Jadi timnas Indonesia kini bukan hanya kebanggaan nasional, tetapi juga mulai mendapat pengakuan sebagai kekuatan baru di kawasan Asia Tenggara, termasuk juga Malaysia, Brunei, Singapura dan Vietnam. Kita semua terus mendukung timnas Indonesia. Jadi guys, mari kita terus menjadi pemain yang ke-12 bagi timnas Indonesia. Dukungan daripada tribun bukan sekadar sorakan, melainkan suntikan semangat yang sangat dibutuhkan oleh para pemain di lapangan. Jadi, Stadion GBK harus menjadi benteng yang kokoh dan menakutkan bagi tim lawan. Meskipun saya berasal daripada Malaysia guys, semangat saya sepenuhnya untuk mendukung perjuangan timnas Indonesia di GBK nanti, insyaAllah. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman tentang video yang kita reactionkan tadi? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozu Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozu Channel. Yang baik sebenarnya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.